Polda Metro Jaya, Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan konten pornografi pembicaraan dirinya dengan Rizik Syihab. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah didapatkan, diantaranya laporan masyarakat hingga keterangan ahli. Dalam kasus ini, Firza disangkakan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan dan kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara malam ini, kita lanjutkan. Dan dari hasil gelar perkara ini bahwa malam ini ya, selesai jam 22 tadi gelar perkara, dinyatakan bahwa peningkatan status saksi MHM menjadi tersangka. Selain kasus dugaan percakapan pornografi, Rizik Syihab juga terjerat kasus dugaan penodaan lambang negara Pancasila. Dalam kasus yang bergulir di Polda Jawa Barat ini, Rizik telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sukmawati Soekarno Putri selaku pelapor dalam kasus dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik mendesak Polda Jawa Barat untuk ikut mendesak proses peradilan Rizik Syihab. Menurut Sukmawati, meski berkas kasus telah diserahkan ke Kejaksaan, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi kepolisian. Sukmawati Soekarno Putri juga menyayangkan sikap Rizik Syihab yang masih berada di luar negeri karena dapat menghambat proses hukum. Harusnya dapat mematuhi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. MUI menilai dengan mangkirnya Rizik dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya memberikan contoh yang buruk. Menurut Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (HAMKA), Rizik Syihab seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya. Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia seharusnya dapat mematuhi hukum karena Indonesia adalah negara hukum. HAMKA menilai jika Rizik merasa ia tidak bersalah, tidak semestinya takut untuk kembali ke Indonesia. HAMKA mengimbau kepada Rizik agar secara sukarela pulang ke Indonesia tanpa perlu dipanggil paksa oleh kepolisian sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Kehadiran Rizik juga untuk menghindari persepsi Rizik Syihab memang terlibat kasus yang didugakan kepadanya. Beliau menyampaikan dulu mau berapa hari di sana. Saya kira dia harus memberi contoh lah, ya, karena beliau adalah ulama yang punya umat pengikut, seharusnya menjadi warga negara yang baik, teladan yang baik bagi umat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan sepanjang belum ada gelar perkara kasus dugaan penyebaran konten pornografi, Rizik Syihab masih berstatus sebagai saksi. Ya, sebagai saksi, boleh Pak sekarang? Saksi ya. Pak, ini kan Habib Rizik kan ke Arab Saudi. Itu dipikirkan Pak mekanisme penjemputan apanya? Nanti kita tunggu saja, ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti hasil pemeriksaan ini nanti kita gelarkan. Oke? Kita tunggu nanti bagaimana penyidik setelah gelar perkara, oke? Ya. FPI sendiri bilang kalau misalnya penetapan kan polisi bekerja sama dengan Interpol, Pak. Nah itu untuk Interpol masih sebagai satu saksi rasanya tidak perlu gitu, Pak. Itu gimana Pak? Tadi kan saya sampaikan dari awal sudah. Gimana, ya, Pak? makanya kita kan setelah ada pemeriksaan kita gelarkan perkara, ya dong. Kita gelar perkara. Nah kita tunggu saja hasilnya, oke? Nah itu aja. Ya. Oke, ya. Karena udah memang menjalin komunikasi dengan Interpol untuk nanti setelah dilakukan pemeriksaan baru kita gelar perkara, oke ya. Pemirsa, Firza Hussein hari ini diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan konten pornografi yang melibatkan pemimpin FPI Rizik Syihab. Ya, informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Bram Herlambang dari Polda Metro Jaya. Bram, bagaimana jalannya pemeriksaan Firza Hussein kali ini di Polda Metro Jaya? Ya, Alka, hingga saat ini pemeriksaan Firza Hussein masih berlangsung setelah sebelumnya Firza datang ke gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya ini sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan kehadiran Firza kali ini ditemani oleh sejumlah kuasa hukum yang salah satunya ini adalah Aziz Yanuar. Dan ketika Firza datang dan memenuhi panggilan
Polda Metro Jaya kali ini memang tidak memberikan keterangan ataupun statement apapun kepada awak media yang sudah menunggu. Tapi meski demikian, pihak polisi menyatakan adanya pemeriksaan Firza sebagai saksi kali ini untuk lebih menambah informasi terkait adanya kasus dugaan konten pornografi yang melibatkan pimpinan FPI Rizik Syihab. Dan selain memanggil Firza Husein dalam pemeriksaan kali ini, Polda Metro Jaya juga dijadwalkan akan memanggil Emma yang diduga ini juga berhubungan dengan adanya kasus konten pornografi ini. Dan sementara selain memanggil dua saksi, Firza Husein dan juga Emma, Polda Metro Jaya hari ini juga menghadirkan sejumlah saksi ahli. Seperti salah satunya ini adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, yaitu Effendi Saragih, yang menyatakan bahwa nantinya akan dimintai sejumlah keterangan terkait dengan pasal maupun bagaimana kasus ini di penyidikan yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya ini. Dan tadi Effendi Saragih sempat memberikan sedikit keterangan pers pada kami awak media dan mengatakan sejumlah alat bukti yang hingga hari ini dimiliki oleh polisi seperti foto maupun bukti adanya percakapan konten ini sudah memenuhi adanya unsur pidana sehingga nantinya ini juga dapat menjerat Rizik Syihab maupun Firza Husein dengan pasal 4 dan juga pasal 6 Undang-Undang Pornografi dengan tuntutan maksimal ini 12 tahun penjara. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragih. Kalau Riziknya sendiri apakah dia juga memenuhi unsur? Iya, memenuhi unsur untuk menyuruh orang lain membuat jadi model. Oh, menyuruhnya itu ya? Jadi model pornografi, gitu. Kalau pasal 8 itu, kalau untuk menyuruh itu ya. Ya, ke 12 tahun. Ya. Yang tadi yang pasal 4-nya, membuat itu tadi. Ya, ya membuat menjadikan dirinya model secara sukarela gitu. Begitu aja sebetulnya. Kalau perkataan, kalau Rizik kan lebih banyak. Demikian Alka. Baik, Bram Herlambang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih. Sementara itu, pemirsa, Sukmawati Soekarno Putri selaku pelapor dalam kasus dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik mendesak Polda Jawa Barat untuk segera mengadili Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sukmawati menyayangkan Rizik Syihab yang kabur ke luar negeri. Kedatangan Sukmawati Soekarno Putri ke Polda Jawa Barat selain untuk mengetahui kelanjutan atas laporannya juga untuk meminta berkas kasus penodaan lambang negara dan penghinaan terhadap Soekarno dengan tersangka Rizik Syihab untuk segera disidangkan. Usai pertemuan, menurut Sukmawati meski berkasnya telah diserahkan ke Kejati Jawa Barat, namun masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi kepolisian. Sukmawati berharap kasus tersebut secepatnya disidangkan agar permasalahan cepat selesai. Ya pastinya saya ya juga teman-teman dari PNI dan rakyat Indonesia itu pasti sangat sudah kebelet ya gimana sih ini Rizik tentang penistaan Pancasila dan proklamator belum juga sampai di proses pengadilan. Sukmawati Soekarno Putri juga menyayangkan sikap Rizik Syihab yang masih berada di luar negeri karena dapat menghambat proses hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Dan pemirsa, tim identifikasi wajah Inafis Mabes Polri memastikan foto wanita yang beredar di media sosial terkait dengan kasus dugaan pornografi yang melibatkan Rizik Syihab adalah asli dan identik dengan Firza Husein. Ya, hasil identifikasi ini dikonfirmasi kepada Firza, Emma, dan Rizik yang akan dijemput paksa karena sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Tim Inafis Mabes Polri memberi keterangan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan identifikasi wajah dan hasil analisis kasus pornografi tersangka Firza Husein di Jakarta Senin sore. Tim Inafis menyimpulkan foto wanita yang beredar di media sosial yang dijadikan barang bukti pornografi adalah asli dan identik dengan tersangka Firza Husein. Maupun hasil analisa kami beserta tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinafis Baris Krim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Penyidik juga memeriksa Firza Husein dan Emma yang disebut-sebut dalam komunikasi chatting yang berisi pornografi terkait kasus balada cinta Rizik.
Keterangan kedua wanita ini akan dikonfrontasi dengan Rizik Syihab. Namun Rizik tidak memenuhi pemanggilan pertama dan kedua untuk pemeriksaan sebagai terlapor. Karena Rizik tidak memenuhi panggilan tersebut, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah membawa Rizik Syihab. Jadi penyidik sudah memberikan ya, artinya membawa nanti anggota penyidik yang menangani kasus inilah nanti akan mencari ya. Jadi di mana yang bersangkutan ada hari ini ya, itu di situ. Ya nanti, jadi kita nanti masih koordinasi dengan pengacaranya ya. Nanti di mana yang bersangkutan, kita cuma berharap untuk segera hadir ke pemanggilan itu. Kuasa hukum Rizik Syihab membantah tuduhan Rizik mangkir dan melarikan diri dari proses hukum. Lah panggilan pertama Habib Rizik itu ibadah umroh, jelas kan ya? Dia umroh. Lalu dalam umroh itu diterbitkan lagi surat panggilan itu loh. Ini alasan dia nggak datang, ini kan ada alasan nih, ibadah umroh itu diterbitkan lagi gitulah, ya surat panggilan gitu. Sementara dia juga harus sekolah kuliah menyelesaikan disertasinya. Yang melarikan diri itu beda, ya. Dia keberadaannya tahu kok di mana gitu. Dia di umroh, dia di universitas di Malaysia, di Kuala Lumpur gitu. Emang dia harus deadline harus selesai segera. Tim penyidik kepolisian akan mencari keberadaan Rizik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait keberadaan Rizik. Tim penyidik mencari keberadaan Rizik setelah Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah membawa Rizik. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Firza Hussein hari ini diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan konten pornografi yang melibatkan pemimpin FPI Rizik Syihab. Ya, informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Bram Herlambang dari Polda Metro Jaya. Bram, bagaimana jalannya pemeriksaan Firza Hussein kali ini di Polda Metro Jaya? Ya, Alka, hingga saat ini pemeriksaan Firza Hussein masih berlangsung setelah sebelumnya Firza datang ke gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya ini sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan kehadiran Firza kali ini ditemani oleh sejumlah kuasa hukum yang salah satunya ini adalah Aziz Yanuar. Dan ketika Firza datang dan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya kali ini memang tidak memberikan keterangan ataupun statement apapun kepada awak media yang sudah menunggu. Tapi meski demikian, pihak polisi menyatakan adanya pemeriksaan Firza sebagai saksi kali ini untuk lebih menambah informasi terkait adanya kasus dugaan konten pornografi yang melibatkan pimpinan FPI Rizik Syihab. Dan selain memanggil Firza Hussein dalam pemeriksaan kali ini, Polda Metro Jaya juga dijadwalkan akan memanggil Emma yang diduga ini juga berhubungan dengan adanya kasus konten pornografi ini. Dan sementara selain memanggil dua saksi, Firza Hussein dan juga Emma, Polda Metro Jaya hari ini juga menghadirkan sejumlah saksi ahli. Seperti salah satunya ini adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti yaitu Effendi Saragih yang menyatakan bahwa nantinya akan dimintai sejumlah keterangan terkait dengan pasal maupun bagaimana kasus ini di penyidikan yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya ini. Dan tadi Effendi Saragih sempat memberikan sedikit keterangan pers pada kami awak media dan mengatakan sejumlah alat bukti yang hingga hari ini dimiliki oleh polisi seperti foto maupun bukti adanya percakapan konten ini sudah memenuhi adanya unsur pidana sehingga nantinya ini juga dapat menjerat Rizik Syihab maupun Firza Hussein dengan pasal 4 dan juga pasal 6 Undang-Undang Pornografi dengan tuntutan maksimal ini 12 tahun penjara. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragih. Kalau Riziknya sendiri, apakah dia juga memenuhi unsur? Iya, memenuhi unsur untuk menyuruh orang lain membuat jadi model. Oh, menyuruhnya itu ya? Jadi model pornografi, gitu. Kalau Pasal 8 itu, kalau untuk menyuruh itu ya. Ya, itu 12 tahun. Ya. Yang tadi yang pasal 4-nya, membuat itu tadi. Ya, ya membuat menjadikan dirinya model secara sukarela gitu. Itu masuk. Begitu aja sebetulnya. Kalau perkataan, kalau Rizik kan lebih banyak. Demikian, Alka. Baik, Bram Herlambang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih. Sementara itu, pemirsa, Sukmawati Soekarno Putri selaku pelapor dalam kasus dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik mendesak Polda Jawa Barat untuk segera mengadili Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sukmawati menyayangkan Rizik Syihab yang kabur ke luar negeri.
Kedatangan Sukmawati Soekarno Putri ke Polda Jawa Barat selain untuk mengetahui kelanjutan atas laporannya juga untuk meminta berkas kasus penodaan lambang negara dan penghinaan terhadap Soekarno dengan tersangka Rizik Syihab untuk segera disidangkan. Usai pertemuan, menurut Sukmawati meski berkasnya telah diserahkan ke Kejati Jawa Barat, namun masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi kepolisian. Sukmawati berharap kasus tersebut secepatnya disidangkan agar permasalahan cepat selesai. Ya pastinya saya ya juga teman-teman dari PNI dan rakyat Indonesia itu pasti sangat sudah kebelet ya gimana sih ini Rizik tentang penistaan Pancasila dan proklamator belum juga sampai di proses pengadilan. Sukmawati Soekarno Putri juga menyayangkan sikap Rizik Syihab yang masih berada di luar negeri karena dapat menghambat proses hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV.